ngajar? Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal santai ya? Enggak. Jadi gini loh Bu Ning, kita itu kan sekarang udah mau masuk tahun ajaran baru. Iya. Otomatis kan kita harus mempersiapkan pembelajaran untuk anak-anak yang baru sehingga biar mereka tidak bosan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan dulu gitu. Nah, untuk pembuatan program itu kan kita harus tahu dulu nih, jadi kekuatan atau aset yang kita miliki sehingga nanti kita bisa menggunakan aset itu secara maksimal gitu. Kalau menurut Bu Ning itu aset yang kita miliki yang bisa untuk kita gunakan sebagai program pembelajaran itu apa ya? Menurut saya aset yang harus kita miliki dalam pembelajaran itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu diantaranya seperti guru. Karena guru itu sangat dekat dengan anak, sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Maka guru itu sangat penting dalam dunia pendidikan dalam mengembangkan program-program pendidikan. Karena tiap harinya anak-anak emang berkelitnya dengan guru ya, jadi otomatis guru sebagai pionir seperti itu. Kalau di sekolah kita itu potensi yang guru miliki dan bisa kita jadikan sebagai aset itu apa ya kira-kira ya? Kalau di sekolah kita memang ada beberapa guru yang memiliki kompetensi, diantaranya menyanyi, ada bahasa Inggris. Banyak juga ya ternyata ya. Ada yang punya bahasa Inggris, ada yang bisa menyanyi. Berarti kita bisa bikin program itu dari yang pintar menyanyi itu ya. Mungkin punya ide gitu untuk yang guru dengan potensi seperti itu kita bikin apa? Ya, nanti kita bisa mengembangkan bakat anak tentang menyanyi itu kan nanti bisa kita gali. Nah, anak itu untuk memunculkan bakatnya anak tentang menyanyi itu. Oh gitu nih, jadi mungkin bikinnya aja Bu Ning, ekstra nyanyi gitu ya, bisa kali ya. Bisa, bagus sekali ya itu. Kalau yang guru yang punya potensi bahasa Inggris bisa juga ya kita manfaatkan itu. Bisa kita nanti membuat English for Kids itu kan untuk ekstra English for Kids itu kan juga bisa. Bagus sekali tuh, nanti dengan program itu masyarakat akan tahu kalau kita punya keunggulan dan insya Allah nanti mereka akan lebih percaya ya menyekolahkan ke sekolah kita. Wah keren sekali pokoknya. Kalau selain modal manusia itu ada lagi nggak ya yang bisa kita manfaatkan? Mungkin kalau dari sosial, dari masyarakat kita itu ada nggak itu? Kalau di masyarakat kita, masyarakat sekitar itu alhamdulillah di lingkungan sekolah itu ada lorong sayur. Ada beberapa warga yang membuat lorong sayur itu dikelola. Di situ mereka dari menanam, memelihara tanaman dan sampai nanti memetik hasilnya. Keren juga ya, nanti anak-anak pasti senang sekali kalau kita ajak ke sana. Nanti dia bisa melihat secara langsung ya. Wah, mantap ini. Anak bisa kita ajak ke sana, nanti bisa praktek menanam sayur juga nanti kan. Sip. Iya, anak-anak pasti suka dengan mainan kayak gitu. Jadi mereka belajar tapi dengan bermain ya. Iya, belajar dengan bermain dengan secara langsung kan anak-anak lebih tertarik dan itu lebih tertanam ke diri anak. Betul, dan lebih nyantel kalau anak itu karena emang mereka masanya seperti itu gitu. Nah kalau manusia sudah sosial. Kalau dari segi politik atau kebijakan itu ada nggak ya yang bisa kita jadikan kekuatan itu? Kalau dari kebijakan itu ya kalau sekolah itu dari kebijakan kepala sekolah, dimana kebijakan kepala sekolah itu bisa kepala sekolah mengutus guru-gurunya untuk mengikuti iklan-iklan, mengikuti pelatihan gitu. Selain itu kepala sekolah juga mempunyai kebijakan untuk membentuk tim pengembangan kurikulum. Wah keren ya. Ya mungkin dari kebijakan itu tentunya
ketika guru utus ke diklat, otomatis mereka belajar Iya, untuk dan pengembangan diri guru betul itu ya. sendiri. Bagus sekali, mantap. Sekarang gini, tadi kan sudah ada aset banyak ya, ada sumber daya manusianya, potensi guru, terus dari lingkungan tadi ada, dari kebijakan itu juga bisa kita jadikan aset. Kalau di sekitar sini itu agama dan budaya, tradisi yang bisa kita jadikan aset apa ya? Ada nggak ya? Kalau dari budaya itu kita bukan mengembangkan ya, gimana ya, membiasakan anak, mengenalkan anak tentang pakaian daerah. Nah itu mengembangkan anak tentang pakaian daerah itu dengan cara kita mengajak anak-anak setiap hari Kamis Pahing itu untuk mengenakan pakaian adat Gagrep Ayu Jogarta. Iya. Soalnya kalau di Jogja emang ada itu ya peraturan kalau Kamis Pahing itu menggunakan gagrag dan ini bisa kita manfaatkan sebagai media pengenalan gitu ya. Untuk pengenalan budaya. Nah, iya. Pakaian daerah itu kan termasuk dalam budaya. Iya betul sekali, karena kalau anak-anak itu memang harus menyaksikan langsung. Kalau hanya kita perlihatkan gambar, mungkin daya tampaknya beda kalau dengan kita ini loh dek seperti ini nyata gitu ya. Lalu dari agama mungkin kan kalau di sini mayoritas Islam ya. Mayoritas agama Islam di sekitar kita itu. Itu ada nggak itu bisa yang kita jadikan bisa dari peringatan Hari Raya Idul Adha. Nah itu kan peringatan hari besar agama Islam itu kan kita juga bisa mengenalkan anak-anak tentang berkorban, bagaimana caranya berkorban, bagaimana cara pelaksanaan hewan, penyembelihan hewan kurban. Itu kan di situ kita bisa mengajak anak-anak atau istilahnya mengarahkan anak-anak untuk menyaksikan cara penyembelihan hewan kurban. Nanti di situ juga anak-anak bisa mendapatkan, biasanya kan dari panitia hewan kurban itu kan per keluarga dapat dibagi itu ya, dibagi daging itu kan nanti anak-anak jadi tahu daging kurban itu dari tadi sapi yang disembelih. Jadi itu nanti kan setelah itu anak-anak bisa bercerita, bisa diolah bermacam-macam, anak-anak juga senang, nanti juga anak-anak kan antusias bercerita bagaimana atau berkorban itu. Jadi dari satu satu kegiatan itu bisa banyak itu ya yang kita dapatkan. Pertama mungkin tadi dari segi keagamaan kita memperkenalkan tentang tradisi yang ada di agama Islam, namanya bukan tradisi ya, peringatan. Peringatan hari. Terus selain itu tadi saya tertarik yang tentang kan sapi atau kambing. Otomatis kita juga bisa memperkenalkan ke anak bahwa binatang ini yang bisa dimakan itu dagingnya, dan nanti dari dagingnya itu bisa diolah jadi banyak gitu ya. Dari situ kita bisa mengenalkan juga Putri binatang-binatang atau hewan-hewan yang untuk berkorban itu yang bagaimana, yang seperti apa. Jadi kan anak-anak tahu dengan secara langsung seperti apa. Karena kan tidak semua binatang yang bisa untuk berkorban. Berarti itu untuk pengembangannya bisa dapat semua itu ya dari satu kegiatan itu. Mantap. Sekarang kalau dari segi fisik, mungkin di lingkungan kita itu kan banyak kantor-kantor gitu ya yang bisa kita manfaatkan itu. Kalau di sini apa ya itu? Di sini ada beberapa kantor, di antaranya ada kantor BKKBN, ada kecamatan, ada KUA. Selain itu ada PDAM. Kalau yang kantor itu enaknya untuk pembelajaran apa itu? Kita bisa pengenalan tentang kalau struktur pemerintahan terlalu tinggi ya kalau untuk anak TK itu. Jadi anak-anak bisa mengenal istilahnya profesi mungkin profesi juga bisa. Jadi kan di situ juga bagaimana kecamatan itu apa toh. Nah itu anak-anak kan jadi tahu kantor kecamatan itu ternyata gunanya untuk mengurus
administrasi kependudukan di situ kan kita bisa mengenalkan pada anak-anak. Iya, iya, Tuh. iya, iya. Ya, jadi mereka biar tahu gitu nggih, oh ternyata di kantor kecamatan itu tugasnya seperti ini gitu Iya, ya. Di situ kan juga ada ada Pak Camat, Iya. ada staf-staf, ada itu. Jadi kita bisa mengenalkan juga pada Iya, anak-anak. jadi secara tidak langsung mereka akan belajar juga itu tentang struktur Ya, struktur organisasi itu. Jadi anak akan lebih paham nggak? Cuma lihat, oh itu kantor kecamatan, apa kantor Apa kecamatan. itu, Kalau cuma teori kan anak-anak nggak paham ya. Iya. Jadi kan kalau anak-anak kita ajak langsung ke kecamatan, melihat oh kantor kecamatan seperti ini, oh ternyata di kecamatan itu ada Pak Camat, ada wakil Pak Camat, ada sekretaris, ada itu kan anak-anak lebih mengenal. Ya. Dan itu mungkin bisa juga untuk pengembangan bahasanya bisa masuk itu. Iya. Soalnya kan kalau anak itu kan biasanya kalau melihat sesuatu hal yang baru pasti akan timbul banyak sekali pertanyaan. Iya. Bagus banget ya, luar biasa. Sekarang kalau ini tadi ada PDAM, tadi disebutkan PDAM. Kalau di sana itu apa pembelajaran yang bisa kita berikan ke anak lewat PDAM? Kalau PDAM itu kan pengolahan air ya, di mana anak itu bisa dikenalkan bagaimana air itu, dari mana asalnya air. Nah itu kan dari sumur yang diambil, terus nanti di situ dikelola, terus nanti disampaikan apa ya istilahnya. Kan ada yang di rumah-rumah ada anak yang itu berlangganan PDAM. Nah, di situ kan kita bisa memberitahu anak lo ini lo dari PDAM ini, jalurnya itu dari PDAM, dari mengambil airnya, lalu diolah, olah istilahnya bukan olah dimasak ya ini. Kalau di PDAM itu jadi apa istilahnya dikelola apa gimana? Iya, maksudnya dihilangkan tuh yang baunya, warnanya yang itu yang resin-resinnya itu yang dihilangkan itu. Terus nanti kan disalurkan ke masyarakat sekitar. Nah di situ kan anak-anak bisa belajar seperti itu. Iya, ternyata banyak sekali ya. Masih ada lagi nggak itu aset yang ada di sekitar kita? Mungkin kalau dari lingkungan alamnya itu ada nggak yang bisa kita manfaatkan gitu untuk ada. Kalau lingkungan alam itu di sekitar kita juga ada sekolah, ada ya tetangga, sekitar lingkungan sekitar sekolah itu ada yang memiliki halaman luas. Nah di situ kalau di sawah itu kan kita bisa mengenalkan pada anak-anak. Di situ ada petani yang menggarap sawah. Di situ ada proses penggarapan sawahnya, itu kan anak-anak bisa tahu. Jadi kan seumpama ya padi, nah anak-anak kan tahu jadinya. Oh kita ajak anak-anak pas Pak Tani itu mau menanam padi, prosesnya seperti apa, jadi anak-anak tahu. Bagus ya. Itu lebih bagus lagi kalau misalnya ya Bu, kalau yang pihak sawah itu boleh gitu ya, misalnya kita kerjasama, kita pinjam sawahnya 1 hari aja, ya nanti anak-anak bisa itu ikut nanam gitu. Nah gitu. Bisa kali ya. Bisa mungkin. Ya, itu pasti anak-anak masukan yang bagus Bu, terima kasih. Nanti bisa kita mungkin ini bisa kita jadikan juga sebagai aset kita gitu. Oke, kalau yang Bu untuk finansial ya itu kan program itu kan tentunya akan bisa berjalan kalau didukung juga dengan finansial. Nah, kalau di sekolah kita ini finansial sumbernya itu dari mana itu? Kalau kita finansial itu sumbernya dari wali siswa. Ya, itu kan ada iuran SPP itu dari siswa untuk ya nantinya ke siswa juga karena kan untuk pembiayaan sekolah. Selain itu ada dana pendukung dari BOP, BOP itu kan dari pusat, dan selain itu dari Pusda. Banyak juga ya, berarti itu kita harus pinter-pinternya untuk mengalokasikan anggaran sehingga
dari anggaran itu kita bisa cukup gitu nggih. Soalnya kalau dipikir-pikir pastilah kita akan mikirnya kurang gitu nggih. Iya. Nanti kita harus gimana caranya dengan anggaran seperti itu bisa melaksanakan program yang menarik ya. Iya, kita harus bisa mengelola sumber dana finansial Sumber kita dana. itu untuk pengembangan pembelajaran di sekolah Pembelajaran. kita, untuk mendukung program-program yang telah kita buat. Wah, ternyata dari perbincangan ini kita sudah banyak sekali, sudah saya mendapatkan data banyak tentang inventaris aset yang bisa kita gunakan untuk program pembelajaran kita, dan nanti kita akan membawa inventaris ini ke forum, nanti kita adakan rapat sehingga kita bisa membuat sebuah program yang betul-betul memanfaatkan aset yang ada dan berpihak pada anak itu. Ya, keren. Terima kasih ya untuk Ya, sama-sama Putri. siang hari ini. Sukses selalu. Amin, amin. Sehat-sehat Putri. Amin.